Halo penonton setia saluran Remember Me 74. Di kesempatan kali ini, Mimin akan berbagi kisah baru yang seru lagi nih. Kisah ini tentang seorang pemuda yang tidak kuasa menghindari, ibu tiri temannya yang terus-menerus mencoba mendekatinya. Oke, daripada penasaran dan menerka-nerka, mari simak saja video ini sampai selesai. Tapi sebelum mulai ceritanya, mari kita perkenalkan dulu tokoh utama dalam kisah ini. Semua nama akan disamarkan demi privasi. Harun tidak pernah menyangka bahwa kehidupannya akan berubah sedrastis ini. Sebagai seorang pelajar dari keluarga sederhana, biaya kuliah adalah beban terbesar baginya. Ayahnya, seorang buruh pabrik, dan ibunya, penjual sayur keliling, bekerja keras setiap hari, hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harun tahu, impiannya untuk kuliah di universitas ternama hanyalah mimpi yang sulit diwujudkan. Saat dirinya hampir putus asa, Anissa datang seperti malaikat penyelamat. Istri kedua ayah Rakim atau ibu tiri teman karibnya itu membayar biaya kuliahnya tanpa ragu. Baginya, Anissa bukan hanya ibu dari sahabatnya, tapi juga seseorang yang telah menyelamatkan masa depannya. Harun berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, dia akan membalas budi Anissa. Namun, apakah Anissa benar-benar membantunya karena niatnya baik? Ataukah ada sesuatu yang disembunyikannya? 2 hari berlalu sejak Harun terakhir kali berkunjung ke rumah Rakim. Pagi itu, teleponnya berdering. Dari layar ponsel terpampang nama Tante Anissa. "Halo Harun, apa kabar? Lagi apa nih?" Suara Anissa terdengar lembut, tapi ada sesuatu yang membuat Harun merasa tidak nyaman. "Oh, nggak ada yang spesial, Tante," jawab Harun sambil mencoba bersikap santai. "Aku cuman lagi sibuk ngerjain tugas kuliah," lanjut Harun. "Aku cuma mau telepon aja, kamu udah 2 hari nggak ke rumah, jadi aku khawatir," lanjut Anissa. Harun terdiam sesaat. Ia merasa aneh karena Anissa menjadi terlalu perhatian padanya. Sejak kapan dia begitu peduli dengan kehadirannya? "Maaf Tante, Harun lagi sibuk banget nih. Kalau Tante hari ini senggang, aku bisa ke sana," jawabnya, mencoba mengalihkan topik. "Oke, aku tunggu ya," sahut Anissa dengan bersemangat. Tanpa berpikir panjang, Harun mengambil jaketnya dan bergegas menuju rumah Rakim untuk bertemu dengan Anissa. Di perjalanan, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apa yang sebenarnya Tante Anissa inginkan darinya? Saat tiba di rumah Rakim, Harun mengetuk pintu rumah sahabatnya. Tidak ada jawaban. Dia mencoba lagi, kali ini lebih keras, masih sunyi. "Rakim! Rakim! Rakim!" Panggilnya pelan, tapi tidak ada respon juga. Rumah itu terasa sunyi, sepi, dan agak menyeramkan. Harun mulai merasa tidak nyaman. "Tante! Tante! Saya cari Tante!" panggilnya lagi, mencoba mencari keberadaan Tante Anissa di rumah itu. Tiba-tiba, Anissa muncul dari balik pintu kamar tidur dengan senyuman manis di bibirnya. "Rakim lagi ketemu seseorang, ada urusan dengan ayahnya," ucap Anissa dengan nada santai. "Oh gitu ya," sahut Harun seraya mengangguk dan mencoba menenangkan diri. "Aku sendirian di rumah, jadi kepikiran ngajak kamu ke sini," lanjut Anissa sambil mendekatinya. Saat itu juga suasana pun mulai berubah. Harun mulai merasa ada yang tidak biasa. Anissa saat itu terlalu dekat dan tatapannya membuatnya gelisah. "Mau minum? Ayah Rakim telah memesannya khusus buat aku. Tapi aku tidak mau minum sendiri. Kebetulan kamu di sini, jadi sekalian aja," ujar Anissa sambil mengambil botol minuman mahal dari lemari. "Aku ambil gelasnya dulu ya," ucap Harun, mencoba mencari alasan untuk menjauh. Harun menelan ludah. Ada sesuatu yang terasa salah. Tapi, apakah dia berani menolaknya? Malam semakin larut. Anissa duduk di sofa dengan gelas di tangannya, sementara Harun duduk di ujung sofa, masih mencoba menjaga jarak dengan Anissa yang sepertinya mengharapkan sesuatu dari Harun di malam itu. "Kamu lagi mikirin sesuatu, Harun?" tanya Anissa, memecah keheningan. Harun tersenyum kecil. "Enggak kok, aku cuman mikir. Kalau Tante nggak nolong aku, mungkin aku nggak bisa kuliah tahun ini," jelas Harun. Anissa tersenyum. "Udah, nggak usah dipikirin. Aku suka sama kamu kok. Kamu tahu itu kan?" ucap Anissa. Harun mengangguk. "Makasih banyak Tante," sahut Harun. Anissa mendekat. "Panggil aku Anissa, jangan Tante," pinta Anissa. Harun setuju.
tapi hatinya semakin gelisah. Sesuatu yang ada dalam Anissa membuatnya merasa terjebak. "Aku mau tanya sesuatu, boleh?" Anissa memulai percakapan lagi. "Tentu saja boleh," sahut Harun. "Menurutmu, bagaimana hubungan kita?" tanya Anissa tiba-tiba. Harun menatap ragu. "Baiklah, aku rasa tante sudah seperti keluargaku sendiri," jawab Harun masih berusaha mengelak. Anissa tersenyum tipis. "Rakim cerita kalau bulan depan dia mau ke luar negeri," jelas Anissa. "Iya, baru kemarin ayahnya yang menyuruhnya," jawab Harun, mencoba mengalihkan topik. Anissa menyesap minumannya dengan pelan. "Kamu beruntung ya, tapi aku juga beruntung karena ada kamu," lanjut Anissa semakin berusaha meluluhkan iman Harun di malam yang sunyi dan sepi di rumah itu. Karena malam itu hanya ada mereka berdua saja. Harun pun semakin merasakan adanya sesuatu yang janggal, tapi dia tidak bisa menjelaskan apa itu. Ketika malam semakin larut, Harun merasa sudah saatnya dia pulang. "Tante, kayaknya aku harus pulang deh," ucap Harun pamitan pada Anissa. Karena dia merasa semakin sulit untuk mengendalikan dirinya saat menghadapi Anissa yang semakin nekat. "Kenapa? Ada masalah? Apa kamu nggak suka temenin aku?" Suara Anissa terdengar sedikit kesal. "Bukan gitu," sahut Harun merasa serba salah jadinya. "Terus kenapa?" tanya Anissa semakin kesal. Harun menatap Anissa dalam-dalam. Aku suka sama kamu," ucap Harun terbata-bata. Karena saat itu jantungnya berdetak semakin tak menentu. Mendengar itu, Anissa pun tersenyum. "Tapi, kalau aku sudah lama suka sama kamu, apa kamu mau sama aku?" tanya Anissa semakin percaya diri. Kalau malam itu dia akan mendapatkan sebongkah cinta dan kasih dari Harun, teman anak tirinya itu. Harun terkejut. "Nyonya," ucap Harun semakin bingung. "Panggil aku Anissa, sayang," bisiknya. Suasana semakin hening. Harun tahu itu salah. Tapi, apakah dia berani menolaknya? Akhirnya malam itu Anissa berhasil mendapatkan Harun yang masih suci. Anissa sangat bahagia sekali malam itu, begitupun Harun. Hingga akhirnya malam itu baik Harun maupun Anissa seakan tidak pernah mau menyudahi permainan yang mengasyikkan di malam itu. Mereka berdua mengulangnya hingga menjelang pagi. Bahkan malam itu Harun pun menginap di rumah itu. Keesokan harinya, teman Harun, si Rakim pulang ke rumah itu dengan wajah ceria setelah urusannya selesai. Rakim sempat kaget juga ketika mendapati Harun ada di rumahnya sepagi itu. Harun, aku nyariin kamu kemana-mana tahu. Aku udah ngerasa sih kalau kamu pasti ada di rumahku, lagi ngobrol sama ibuku kan. Lagian, kamu sudah anggap rumahku kayak rumah kamu sendiri ya," katanya sambil tertawa. Harun hanya tersenyum tipis, tapi ada sebuah kegelisahan di dalam hatinya. "Nih, aku ada sesuatu buat kamu," ucap Rakim seraya mengulurkan sebuah kotak kecil padanya. "Buat aku?" tanya Harun. "Iya, spesial buat kamu. Lihat deh," sahut Rakim. Harun membuka kotaknya dan melihat sebuah jam tangan mewah di dalamnya. "Wah, ini jam tangan favoritku. Makasih ya bro, ini pasti mahal ya," ucap Harun merasa gembira dengan jam pemberian sahabatnya itu. "Gak usah pikirkan masalah uangnya, yang penting kamu senang," kata Rakim. Tapi bagi Harun, hatinya terasa semakin berat. Dia merasa seperti seorang pengkhianat. Semakin lama Harun memikirkan atas apa yang telah terjadi bersama Anissa, ibunya Rakim itu, Harun pun semakin tidak tenang. Akhirnya suatu malam, Harun mengajak Anissa untuk bertemu di sebuah kafe. Setelah mereka berdua bertemu di kafe itu, Anissa pun bertanya dengan heran. "Harun, ada apa? Kenapa kamu ngajak aku ketemu di sini? Ada masalah?" tanya Anissa panik. Harun menarik napasnya dalam-dalam sebelum berkata, "Begini tante, aku rasa kita harus berhenti. Berhenti melakukan ini semua di belakang Rakim." "Apa maksudmu Harun?" tanya Anissa. "Maksud aku, hubungan kita ini salah," ucap Harun. Anissa menatap tajam ke Harun. "Jangan bodoh Harun, apakah karena kemarin Rakim kasih kamu jam tangan, sehingga kamu langsung baper? Terus apa artinya semua yang sudah aku lakuin buat kamu?" tanya Anissa seraya menggoyang pundak Harun. Harun dengan segera menggenggam tangan Anissa. "Aku sudah bilang, tentang apa yang mau aku bilang ke tante? Aku pergi dulu tante," ucap Harun, seraya melangkah pergi tanpa menoleh lagi.
Malam itu, Harun tahu, bukan hanya persahabatannya dengan Rakim yang dipertaruhkan, kalau meneruskan hubungannya dengan Anissa, tetapi juga masa depannya. Setelah malam itu, Harun berpikir kalau semuanya akan selesai setelah dia menjauh dari Anissa. Tapi ternyata, itu baru permulaan. Karena sejak malam itu, Anissa mulai memanfaatkan Harun lebih dari sebelumnya. Awalnya, hanya hal-hal kecil, seperti menyuruhnya membelikan barang, meminta bantuan mengurus sesuatu. Tapi lama-kelamaan permintaannya semakin aneh-aneh. Harun yang merasa berhutang budi pada Anissa pun selalu saja menuruti apapun perintah Anissa. "Harun, antar aku ke butik ya. Aku harus beli dress baru, tapi aku malas nyetir," ucap Anissa beralasan. "Tapi tante," ucap harus bingung. "Harun, kamu sayang aku kan?" ucap Anissa. Kalimat itu spontan menusuk jantung. Dia tahu ini salah, tapi rasa hutang budi masih mengikatnya seperti rantai yang tak terlihat. Harun mulai terjebak. Dia bukan hanya memenuhi permintaan Anissa, tapi juga harus terus menjaga agar rahasianya tidak terbongkar. Tapi sampai kapan? Sudah beberapa hari Harun menghindari panggilan telepon Anissa. Tapi kali ini teleponnya berdering lagi. Tetapi akhirnya sebuah pesan singkat masuk ke handphonenya. "Kenapa kamu menghindar, Harun?" tulis Anissa. Harun menghela napasnya. "Aku nggak menghindar, Tante." Anissa," balas Harun. "Jangan bohong. Aku tahu kamu sengaja mengabaikanku," rajuk Anissa kesal. "Aku cuma sibuk," alasan Harun. "Jadi sekarang kamu merasa aku tidak penting lagi?" balas Anissa dingin. Harun menutup matanya, mencoba menenangkan dirinya dalam menghadapi situasi itu. "Anissa, aku rasa kita harus berhenti. Aku tidak bisa terus menuruti semua ini," balas Harus. Matahari terbenam, meninggalkan langit yang gelap. Lalu, sebuah pesan balasan dari Anissa datang. "Harun, kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja dariku?" balas Anissa. Jantung Harun berdegup kencang ketika membaca tulisan itu yang seperti sebuah peringatan. "Kamu lupa ya, aku masih bisa bicara dengan Rakim atau ayahnya," lanjut Anissa. Tidak ada lagi jalan keluar baginya. Harun terjebak dalam permainan Anissa. Sementara itu, di tempat lain, Rakim juga mulai curiga. Karena sahabatnya itu semakin sering menghindari rumahnya. Dulu mereka hampir setiap hari menghabiskan waktu bersama. Tapi sekarang, Harun selalu punya alasan untuk tidak datang ke rumahnya. Malam itu, saat Rakim pulang ke rumahnya, ibu tirinya sedang duduk di sofa sambil memegang gelas minuman. "Hai Bu," sapa Rakim singkat. "Hai sayang, ada apa? Kamu kelihatannya tidak senang," tanya Anissa. Rakim ragu sejenak sebelum menggeleng. "Enggak kok Bu, enggak ada apa-apa. Ya sudah, aku ke kamar dulu ya," ucapnya. Tapi langkahnya terhenti ketika dia melihat sebuah tas mahal di meja. "Bu, ini tas baru?" tanyanya. Anissa tersenyum tipis. "Oh itu tas hadiah dari teman," sahut Anissa. Rakim mengangguk, tapi perasaan aneh pun muncul di benaknya. Teman? Siapa yang begitu baik hingga memberi ibu tirinya hadiah semahal itu? Dan kenapa wajah ibunya tampak agak gelisah saat dia bertanya? Akhirnya Rakim pun lanjut ke kamarnya untuk istirahat. Sementara itu, Harun pun akhirnya mengambil sebuah keputusan. Malam itu, dia mengirim pesan singkat kepada Anissa. "Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku akan bilang semuanya ke Rakim," pesan singkat Harun ke Anissa. Tidak butuh waktu lama, ponselnya pun bergetar. "Kamu yakin mau melakukan itu? Kamu tahu apa yang akan terjadi kalau Rakim tahu kan?" balas Anissa. Harun menggigit bibirnya sendiri, sebelum akhirnya membalas pesan itu. "Lebih baik dia tahu sekarang daripada nanti," balasnya. "Kalau begitu, silakan saja kamu coba. Tapi jangan salahkan aku kalau dia membencimu seumur hidupnya," balas Anissa santai, tapi juga memperingatkan. Tangan Harun gemetar. Ini bukan hanya soal dirinya lagi, tapi dia tahu satu hal. Dia tidak bisa hidup dalam kebohongan selamanya pada sahabatnya itu. Akan tetapi, dia juga tidak mau kalau sampai sahabatnya itu akan membencinya, setelah tahu dengan apa yang telah dia lakukan dengan Anissa akhir-akhir ini. Akhirnya, dengan segala pertimbangan, akhirnya Harun pun memutuskan akan tetap merahasiakannya dari sahabatnya itu. Pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah, berhati-hatilah dengan kebaikan seseorang.
Lihat-lihat dulu kebaikan itu sekiranya benar-benar tulus atau hanya modus.